Halo Gabuters, dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga kalian semua sehat selalu serta diberikan rezeki yang berkah barokah. Kembali lagi dengan saya Rana, kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul My Name is Vendetta. Yang mana film ini menceritakan seorang mantan pembunuh bayaran yang terpaksa kembali beraksi untuk membalaskan dendamnya atas kematian istri dan kakak iparnya. Bagaimanakah alur cerita selengkapnya? Baik tanpa banyak ngangengong lagi, langsung saja renggangkan badan, hembuskan nafas, dan markijo, mari kita lalajo. Silent. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria bersama dengan istrinya sedang menyaksikan pertandingan hoki sang buah hati. Pria tersebut bernama Santo dan sang anak bernama Sofia. Sempat terjadi sebuah ketegangan dalam pertandingan tersebut, namun pada akhirnya Sofia berhasil membawa timnya meraih kemenangan. Setelah pertandingan, Sofia bertemu dengan pacarnya yang bernama Hakim. Selepas berbincang dengan Hakim, Sofia pun menghampiri kedua orang tuanya yang juga sedari tadi telah menunggunya di sana. Sofia pun menagih janji kepada ayahnya yang apabila Sofia memenangkan pertandingan, ia akan dilatih oleh ayahnya mengendarai mobil off-road ke sebuah bukit. Yang kemudian Santo pun mengiyakannya. Keesokan harinya mereka pun berangkat ke bukit tersebut. Terlihat Sofia sangat senang karena ayahnya telah menepati janjinya. Sesampainya di sana mereka pun berbincang-bincang sembari menikmati pemandangan dari atas bukit tersebut. Dan di sini diketahui bahwa Santo telah berada di kota itu sejak ia masih muda. Dan alasan ia pindah ke kota tersebut adalah demi mengejar cinta dari sang pujaan hati. Ma perché tuo giovane ti sei trasferito qui? Per amore. Sebelum pulang, Santo memperbaiki kaca spion mobilnya yang rusak akibat menyerempet ranting pohon. Singkat cerita, keesokan harinya terlihat Santo bersama dengan kakak iparnya yang bernama Patrick sedang bekerja. Namun mesin pemotong kayunya mengalami kerusakan, sehingga Santo pun harus memperbaiki mesin tersebut. Santo pun meminta kakak iparnya untuk menjemput Sofia di sekolahnya. Kemudian sesampainya Patrick dan Sofia di rumah, tiba-tiba mereka didatangi oleh dua orang yang tak dikenal. Yang mana ternyata kedua orang tersebut merupakan anak buah dari seorang mafia yang bernama Angelo yang selama ini memburu Santo. Dan ternyata Angelo mendapatkan lokasi rumah Santo dari akun Instagram Sofia, yang mana Sofia telah mengupload momen saat Santo sedang memperbaiki spion mobilnya saat di bukit kemarin. Kedua anak buah Angelo ini pun kemudian menghabisi istri dan kakak ipar Santo sembari merekam momen tersebut. Sofia yang melihat hal itu pun sangat terkejut, lalu kemudian ia mencoba kabur ke dalam hutan. Dan kedua anak buah Angelo itu berusaha mengejar Sofia, namun untungnya Sofia berhasil melarikan diri. Setelah itu mereka pun pergi karena menyangka Santo sebagai target utamanya telah mereka habisi. Pada malam harinya Santo yang telah menyelesaikan pekerjaannya pun pulang ke rumah. Namun setibanya ia di rumah, ia dibuat syok ketika melihat istri dan kakak iparnya sudah tidak bernyawa. Dan di saat yang bersamaan terlihat Sofia pun kembali ke rumah tersebut. Santo pun mengajak Sofia untuk segera pergi dari sana karena ia takut Sofia akan bernasib sama dengan sang ibu. Sofia pun menanyakan kepada Santo kenapa Santo meninggalkan sang istri begitu saja. Lalu kemudian Santo pun mengatakan bahwa ia akan memberikan penjelasannya nanti karena prioritas utamanya saat ini adalah Sofia.
Kemudian Santo membawa Sofia ke sebuah gudang kosong yang mana di dalam gudang tersebut terdapat identitas asli Santo beserta persenjataannya dulu. Lalu Santo pun mempersiapkan persenjataannya dan menyukur rambutnya untuk menjalankan misi balas dendamnya. Setelah itu Santo pun memberitahu Sofia kisah di masa lalunya yang mana Santo merupakan tangan kanan dari seorang bos mafia. Yang mana pada suatu waktu Santo berniat untuk mengakhiri pekerjaannya dan hidup normal bersama dengan sang istri. Namun anak kandung dari bos mafia tersebut melarang Santo untuk berhenti, bahkan ia mengancam akan menghabisi istri Santo. Hingga pada suatu kesempatan Santo pun nekat untuk menghabisi nyawa anak dari bos mafia tersebut. Sofia yang mendengar hal itu pun dibuat sangat terkejut. Ia tidak menyangka bahwa ayahnya yang terlihat baik ternyata mantan tangan kanan mafia. Di tempat lain sang bos mafia terlihat sedang menonton rekaman pembantaian keluarga dari Santo. Namun ia pun menyadari bahwa yang telah mereka habisi bukanlah Santo, yang artinya Santo masih hidup. Lalu kemudian sang bos mafia tersebut memerintahkan tangan kanannya untuk segera mencari Santo. Keesokan harinya Santo memberikan ponsel kepada Sofia dan memintanya untuk tetap berada di gudang itu sampai Santo kembali. Santo juga mengatakan kepada Sofia agar Sofia tidak menghubungi siapapun kecuali menghubungi Santo. Singkat cerita, Santo mendatangi salah satu anak buah sang bos mafia dan tanpa banyak basa-basi lagi ia pun menikam orang tersebut dengan tujuan mendapatkan informasi siapa yang telah menghabisi keluarganya. Di tempat lain, Sofia yang merasa cemas dan takut, ia pun menghubungi kekasihnya menggunakan ponsel yang diberikan oleh Santo. Sofia pun meminta Hakim untuk menjemputnya. Hakim, Sofia, vienimi a prendere per favore. Sedangkan Sofia berhasil ditangkap oleh anak buah Don Angelo. Namun sebelum ia bergegas pergi, tiba-tiba di tempat lain terlihat sang bos mafia sedang berbincang dengan sang anak yang bernama Michel. Sang bos mafia atau Don Angelo pun meminta Michel untuk ikut memburu Santo dan membalaskan dendam atas kematian kakak Michael. Una vendetta del cazzo. Santo pun akhirnya tidak sadarkan diri dan melihat kondisi sang ayah. Sofia pun berusaha untuk mencari pertolongan. Papà, rispondimi, mi senti? Hingga akhirnya Sofia menemukan sebuah klinik ilegal dan Sofia kemudian meminta pertolongan kepada dokter di sana. Beruntung Santo pun mendapat pertolongan dan segera ditangani oleh dokter di klinik tersebut. Setelah itu Sofia pun secara tidak sengaja menemukan sebuah kertas di dalam dompet Santo. Dan di kertas tersebut tertulis bahwa Santo bersyukur memiliki seorang istri dan mempunyai anak seperti Sofia. Sementara itu Don Angelo kini sedang bersama dengan Rudy alias tangan kanannya dan seorang lainnya. Don Angelo pun meminta anak buahnya itu untuk melacak keberadaan Santo melalui rekaman CCTV yang berada di kota tersebut. Telecamere di sorveglianza. Keesokan harinya Santi pun terlihat sudah membaik dan ia pun meminta maaf kepada Sofia atas masa lalunya yang kini membuat Sofia menderita. Kemudian Santo pun meminta Sofia untuk mempersiapkan mobilnya sementara ia pun akan menyusul. Namun di saat yang bersamaan tangan kanan Don Angelo berhasil menemukan keberadaan tersebut. Dan tanpa banyak basa-basi lagi anak buah Don Angelo pun datang ke tempat tersebut bersama anak buahnya. Sesampainya di dalam mereka terus mencari Santo hingga ia pun melihat Rudy yang berusaha kabur. Hingga pada suatu kesempatan Santo dan tangan kanan Don Angelo pun berduel yang membuat anak buah Don Angelo itu jatuh ke tangga.
Dan saat Santo akan mengecek keberadaan anak buah Angelo yang bernama Rudy itu, Santo mendengar suara tembakan. Ternyata di luar gedung Sofia terancam oleh anak buah Rudy. Kemudian anak buah Rudy itu pun berusaha untuk memberikan kabar kepada Rudy bahwa Sofia sedang bersamanya, namun tiba-tiba kemudian Santo pun membawa Sofia segera pergi dari sana. Singkat cerita, kini mereka tengah berada di sebuah bangunan terbengkalai. Dan mereka pun berencana menetap di sana untuk sementara waktu. Setelah itu Santo pun mengajari Sofia tentang bagaimana menyerang musuh dengan menggunakan pisau. Lalu kemudian Santo pun merakit sebuah bom dengan pemicu ponsel yang akan ia gunakan nanti. Pada malam harinya Santo pun mengatakan kepada Sofia bahwa besok Santo berencana untuk menculik Michelle, yaitu sang anak bungsu dari Don Angelo. Keesokan harinya Sofia mendatangi bank swasta milik Michelle. Namun di depan kantor Sofia dihentikan oleh seorang polisi dan meminta Sofia untuk segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Namun ketika polisi itu masuk ke dalam mobilnya, ternyata Santo juga berada di sana. Yang kemudian ia pun menodongkan pistol dan memaksa polisi tersebut membawanya ke parkiran karyawan. Sesampainya di parkiran, Santo pun langsung menghajar polisi tersebut hingga tak sadarkan diri. Lalu setelah Santo sudah berada di dalam, Sofia pun meledakkan sebuah bom untuk mengalihkan perhatian orang-orang yang berada di sana. Hingga pada akhirnya Santo pun dapat masuk ke dalam ruangan Michelle dengan aman. Lalu kemudian Santo pun membawa Michelle ke sebuah gudang kosong dan mengirimkan foto Michelle kepada Rudy menggunakan ponsel milik Michelle. Lalu setelah itu Santo pun pamit kepada Sofia, yang mana Santo berniat untuk memancing mereka ke bangkai kereta api. Di tempat lain, Rudy melaporkan kepada Don Angelo bahwa Michelle, anak bungsunya, kini tengah disandra oleh Santo. Santo juga mengirimkan pesan kepada Don Angelo agar mengakui semua kesalahannya selama 30 tahun ini kepada para awak media. Dan apabila keinginannya tidak dipenuhi, maka Santo tidak akan segan-segan untuk menghabisi nyawa Michelle. Lalu Don Angelo yang tidak ingin memenuhi permintaan Santo langsung saja memerintahkan Ferrario untuk melacak keberadaan Santo. Chiama Ferrario. Kemudian setelah berhasil melacak keberadaan Santo, Don Angelo pun memerintahkan Rudy dan anak buahnya untuk bergerak menghabisi Santo. Rudy, stavolta non daviti a sbagliare. Sesampainya di stasiun kereta api itu, Rudy pun segera memerintahkan anak buahnya untuk mencari Santo, namun tiba-tiba sebelum Rudy dihabisi, Rudy mangatakan kepada Santo bahwa Don Angelo tidak akan pernah memenuhi permintaan Santo walaupun Santo menghabisi Michelle sekalipun. Don Angelo mandava a puttane tutto so. Di tempat lain, Michelle mengatakan kepada Sofia bahwa ayahnya adalah seorang pembunuh berdarah dingin. Michelle pun memohon kepada Sofia untuk melepaskannya karena Michelle tahu Sofia hanyalah seorang anak yang tidak tahu apa-apa. Karena saat ini Santo berniat untuk mendatangi langsung markas Don Angelo. Mendengar hal tersebut, Sofia pun mencoba melarangnya karena ia tidak ingin kehilangan sang ayah. Sementara Santo sendiri mengatakan jika Angelo masih hidup maka keselamatan Sofia akan selalu terancam. Yang mana ternyata percakapan antara Santo dan Sofia terdeteksi oleh polisi hingga polisi mengetahui keberadaan mereka. Singkat cerita, terlihat Santo membantai anak buah Angelo. Hingga pada akhirnya Santo menemui Angelo. Di sini Angelo pun berusaha meminta maaf kepada Santo, namun Santo tidak memperdulikannya lalu menghabisi Angelo.
Kemudian setelah menghabisi nyawa Angelo, ternyata di luar sudah banyak sekali polisi yang telah menunggunya. Dan di sini Santo pun harus tewas setelah diberondong peluru. Sementara itu di tempat lain polisi pun menangkap Sofia dan menyelamatkan Michael. Beberapa hari kemudian Michael terlihat menemui Sofia dan memintanya untuk berdamai karena saat ini sudah tidak ada lagi dendam antar mereka. Michael pun mengatakan bahwa ia akan membebaskan Sofia, namun di balik itu Michael memiliki niat terselubung, yaitu agar ia dapat lebih mudah menghabisi Sofia jika Sofia telah dibebaskan. Sementara itu Sofia sendiri telah mengetahui niat buruk Michael hingga akhirnya ia pun kabur sebelum hari pembebasannya. Keesokan harinya Michael yang baru saja tiba di kantornya, ia dihubungi oleh anak buahnya untuk memberi sebuah informasi bahwa Sofia telah kabur. Dan tanpa diduga ternyata Sofia telah berada di ruangan Michael yang kemudian Sofia pun menghabisi Michael dan film pun berakhir. Oke, itulah tadi alur cerita film My Name is Vendetta. Pesan yang dapat disampaikan dari film ini adalah seorang ayah rela berkorban untuk keluarganya sekalipun memiliki background yang kurang baik di masa lalunya. Saya Rana beserta jajaran kru yang bertugas pamit undur diri. Salam RN Movie.